Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin coba menjelaskan berkaitan dengan kombinasi bisnis. Yang pertama, yang harus kalian ketahui, pengertian apa itu kombinasi bisnis. Berdasarkan standar akuntansi keuangan nomor 22, dikatakan bahwa kombinasi bisnis merupakan penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi. Tujuannya menggabungkan dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aset dan operasi perusahaan lain. Dari pengertian di atas, ada dua unsur yang berhubungan dengan penggabungan usaha atau kombinasi bisnis. Yang pertama adalah uniting with, yang kedua adalah control. Uniting with adalah menyatukan dengan perusahaan lain. Kontrol adalah mengambil alih kendali atas aset ataupun operasi dari perusahaan lain. Definisi dari pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi di mana suatu entitas demi memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Entitas adalah badan yang terpisah dari pemiliknya. Entitas pada kombinasi bisnis ada dua, yaitu entitas pengakuisisi dan entitas yang diakuisisi. Pengakuisisi adalah pengambil alih, sedangkan entitas yang diakuisisi adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas lainnya. Penekanan pada standar akuntansi keuangan nomor 22 bahwa yang dilakukan kombinasi bisnis adalah bisnis, bukan perusahaan. Perusahaan adalah bentuk dari badan usaha, sedangkan bisnis harus tergabung dari 4 item di bawah ini. Yang pertama ada aktivitas utama, yaitu perencanaan. Kemudian setelah perencanaan didukung sama SDM dan kekayaan intelektual untuk melakukan input dan melakukan proses. Kemudian yang ketiga menghasilkan output. Yang keempat yang berhubungan dengan pelanggan, sehingga output dapat diperjualbelikan dan memperoleh hasil. Pengendalian diperoleh dari 5 item. Yang pertama mengalihkan kas ataupun aset lainnya, kedua menimbulkan liabilitas, ketiga menerbitkan kepentingan ekuitas, yang keempat memberikan lebih dari satu imbalan, yang kelima tanpa mengalihkan imbalan. Dalam penggabungan atau kombinasi bisnis, tentunya perusahaan harus memiliki strategi untuk memperoleh efisiensi. Efisiensi pada kombinasi bisnis diperoleh dengan melakukan penggabungan. Penggabungan ada 3. Yang pertama horizontal, penggabungan 2 jenis usaha atau lebih dengan 1 jenis usaha yang sama, contohnya bank mengakuisisi bank. Yang kedua adalah penggabungan vertikal, di mana memiliki penggabungan dengan 2 lini atau jenis usaha yang berbeda. Contohnya adalah perusahaan garment, itu mengakuisisi perusahaan kain ataupun perusahaan barang jadi. Yang ketiga adalah konglomerasi, adalah penggabungan 2 atau lebih dari jenis usaha yang memiliki usaha yang berbeda yang tidak sama sekali saling berhubungan. Contohnya perusahaan minyak mengakuisisi perusahaan komputer. Secara hukum, kombinasi bisnis ada 3. Yang pertama akuisisi, yang kedua merger, yang ketiga adalah konsolidasi. Yang pertama akuisisi. Akuisisi adalah penggabungan 2 jenis usaha atau lebih, di mana perusahaan yang diakuisisi hanya dikendalikan oleh pihak pengakuisisi. Pihak yang diakuisisi itu tidak dibubarkan, tetap berjalan, tetapi kendalinya ada pada pihak pengakuisisi. Sedangkan merger adalah penggabungan 2 jenis usaha atau lebih, di mana satu perusahaan yang lainnya dibubarkan. Kemudian pihak pengakuisisi mengambil alih aset dan liabilitas dari pihak yang diakuisisi. Konsolidasi.
Konsolidasi, penggabungan dua jenis usaha atau lebih, di mana perusahaan sebelumnya dibubarkan terlebih dahulu. Perusahaan tersebut melebur menjadi satu, menjadi perusahaan baru dengan tujuan untuk memperoleh kegiatan jenis usaha yang baru. Pada kombinasi bisnis juga, ada yang dikenal dengan yang namanya afiliasi. Afiliasi adalah penggabungan usaha dengan cara membeli sebagian besar saham atau seluruhnya untuk memperoleh hak pengendalian. Perusahaan yang dikuasai tersebut tidak kehilangan status hukumnya dan masih beroperasi sebagaimana perusahaan lainnya. Alasan orang melakukan kombinasi bisnis ada 6. Yang pertama, tentunya melakukan penghematan biaya. Kedua, mengurangi risiko terkait dengan permintaan dan penawaran pasar dan pengembangan pengembangan produk dan pangsa pasarnya. Yang ketiga, mengurangi penundaan beroperasinya perusahaan. Yang keempat, menghindari pengambil alihan dari perusahaan yang lain. Yang kelima, memperolehnya aset tidak berwujud. Dalam hal ini adalah hak paten. Yang keenam, ada alasan lain, yaitu adanya rasa kebanggaan tersendiri jika diakuisisi oleh perusahaan lainnya. Gambaran umum terkait dengan metode akuntansi. Metode akuntansi pada kombinasi bisnis ada 2. Yang pertama pooling of interest, yang kedua adalah metode pembelian. Pada metode pooling of interest adalah penggabungan dari penyatuan kepentingan dari dua perusahaan. Syaratnya harus ada 90% hak kepemilikan dari pihak pengakuisisi. Sedangkan metode pembelian adalah berfokus pada pencatatan nilai wajar, bagian dari aset dan kewajiban yang diperoleh dalam pembelian. Tetapi ada catatan pada standar akuntansi. Pada standar akuntansi dikatakan bahwa metode pembelian itu sudah jarang digunakan atau tidak digunakan karena kombinasi bisnis itu harus mempunyai penyatuan kepentingan, sehingga laporan metode pembelian didasarkan kurang tepat pada saat pengukuran penggabungan dari nilai pasar yang sudah ditentukan. Pada berikutnya kita akan menjelaskan metode akuntansi pada kombinasi bisnis. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.